Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Niza dengan NIM S1E11972. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 subbab materi dari mata kuliah data mining. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang pengenalan dari data mining. Nah, pertama, kita sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu data mining. Nah, data mining itu adalah prosedur menyelidiki dan memecah susunan data yang sangat besar untuk menemukan contoh-contoh penting dan untuk membuat model prediktif lainnya, prediktif darinya. Nah, ini adalah bidang interdisipliner yang mencakup ide-ide dari ruang yang berbeda. Misalnya itu statistik, pembelajaran mesin, komputasi, teori informasi, sistem basis data, dan pengenalan pola. Nah, yang kedua itu ada arsitektur of data mining system. Nah, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber itu harus dimurnikan, digabungkan, dan dipilih sebelum meneruskan data ke database atau server data warehouse. Nah, karena data yang dibersihkan berasal dari berbagai sumber dan dalam format yang berbeda, data tersebut dapat menjadi tidak lengkap dan tidak akurat untuk langsung digunakan untuk proses penambahan data. Jadi pada awalnya itu data itu perlu dibersihkan terlebih dahulu dan kemudian itu digabungkan sehingga informasi tambahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber data itu dapat terintegrasi dengan baik dengan hanya data yang menarik dan diteruskan ke server. Nah, misalnya itu ada data, yang pertama itu ada database atau server gudang data. Nah, base data atau server gudang ini menyimpan data aktual yang siap diproses dan datanya diambil sesuai permintaan dari pengguna. Nah, yang kedua itu ada mesin penambang data. Nah, data mining engine adalah akar dan komponen utama dari arsitektur data mining. Ini tuh berisi beberapa modul untuk fungsionalitas tugas penambahan data. Nah, ini tuh terdiri dari aksesoris data dan perangkat lunak yang membantu dalam menganalisis data yang diproses dan yang dikumpulkan dari berbagai sumber data dan itu disimpan di dalam gudang data. Nah, yang ketiga itu ada penilaian pola dalam data. Nah, dalam pengembangan data itu secara signifikan itu bertanggung jawab untuk melihat melalui pola dengan memanfaatkan nilai ambang batas. Nah, yaitu bekerja di data mining engine untuk berkonsentrasi pada bukti yang dapat dikenali dan mencari pola yang menarik. Nah, selanjutnya itu antar muka pengguna grafis. Nah, di sini GUI atau antarmuka pengguna grafis itu bertindak sebagai jembatan komunikasi antara sistem pengembangan data dan pengguna. Nah, pengguna di modul di sini itu mudah dan efisien serta tidak bertanggung pada kerumitan proses. Nah, di sini itu membantu kerangka kerja penambangan data ketika klien itu mengajukan pertanyaan atau query dan kemudian menyajikan hasilnya. Nah, yang kelima itu ada basis pengetahuan informasi. Nah, di sini itu dimaksud itu dasar dalam seluruh pola kehidupan atau penambangan informasi. Mungkin ini itu berguna untuk mengarahkan pengerjaan atau menilai taruhan dari desain hasil. Nah, ada juga itu kinerja atau prosesnya. Nah, pertama itu ada kinerja algoritma. Nah, kinerja algoritma ini yang paling penting dari data mining. Nah, kenapa kinerja data mining itu tergantung pada berbagai faktor seperti algoritma yang digunakan dan metode pengembangan yang digunakan. Jika hasil pengembangan data tidak memuaskan karena metode dan algoritma pengembangannya, itu akan menghambat hasil dari dan mempengaruhi tanggal akhirnya. Nah, yang kedua itu ada visualisasi data. Nah, visualisasi data ini merupakan prosedur penting dalam pemrosesan data karena dia itu prosedur paling penting yang menunjukkan hasil secara memadai kepada pengguna. Data yang disaring itu harus diringkas makna yang tepat dari apa yang diwakilinya, tetapi berulang kali tidak mudah untuk mengapresiasikan data ke pengguna akhir dengan cara yang bebas tanpa adanya kesalahan yang langsung. Nah, yang ketiga itu ada pelindung dan privasi data. Nah, pertama dan terpenting masalah itu akan berulang terus. Orang dan organisasi adalah keamanan datanya.
Nah, lingkup penambangan data ini biasanya menimbulkan masalah perlindungan data, keamanan, dan kritis. Nah, yang keempat itu ada interaksi manusia. Nah, dalam proses ini tuh dalam proses data mining ini interaksi pengguna itu memainkan peran yang sangat penting. Ini menjelaskan bagaimana pengguna memanfaatkan latar belakang pengetahuan dalam pengembangan visualisasi dan akhirnya memahami hasil pengembangan datanya itu pengembangan datanya. Nah, interaksi antara data asli dan hasil-hasil pengembangannya itu akan sangat penting dalam mengevaluasi efisien tugas pengembangannya. Nah, yang untuk submateri kedua yaitu data processing. Nah, pada bagian ini tuh menyanyikan gambaran umum tentang processing data. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mengetahui mengapa perlunya ada pemeriksaan data. Nah, data itu memiliki kualitas jika memenuhi persyaratan pengguna yang dimaksud. Ada banyak faktor yang terdiri dari kualitas data, termasuk akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, kepercayaan, dan kemampuan interpretasi. Nah, beberapa langkah dalam data processing itu ada data cleaning. Nah, data cleaning ini data dunia nyata yang cenderung tidak lengkap, berisik, dan tidak konsisten. Nah, pembersihan data ini rutin mencoba untuk mengisi nilai yang hilang, menghaluskan noise saat mengidentifikasi outlier, dan memperbaiki konsistensi dalam data. Kita akan mempelajari juga, kita akan mengetahui metode dasar untuk pembersihan data, melihat cara menangani nilai yang hilang, menjelaskan teknik penghalusan data, dan membahas pendekatan untuk pembersihan data sebagai sebuah proses. Nah, selanjutnya itu ada data integration. Nah, data integration ini penambangan data seringkali membutuhkan integrasi data. Nah, penggabungan data dari beberapa penyimpanan data itu integrasi yang cermat dapat membantu mengurangi dan menghindari redundansi dan inkonsistensi dalam kumpulan data yang dihasilkan. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan proses data mining selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada data reduction. Nah, misalkan kita kita telah memilih data dari sebuah elektronik gudang, data yang untuk kita analisis. Nah, kumpulan data itu kemungkinan akan sangat besar. Nah, analisis data yang kompleks dan pengembangan data dalam jumlah besar bisa memakan waktu yang lama, sehingga membuat analisis tersebut tidak praktis atau tidak layak. Nah, reduksi data ini dapat diterapkan untuk mendapatkan representasi tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, namun tetap menjaga integritas data aslinya. Nah, artinya kita itu menambahkan pada kumpulan data yang direduksi harus lebih efisien, namun menghasilkan hasil analisis yang sama atau hampir sama. Pada bagian ini tuh pertama-tama kita akan menyajikan gambaran umum tentang reduksi data, diikuti dengan melihat lebih dekat pada teknik individual. Nah, untuk submateri terakhir yaitu clustering analysis, basic concept dan metodenya. Nah, pertama itu kita mengetahui apa itu cluster analysis. Cluster analysis itu proses mempraktisi sekumpulan objek data atau pengamatan menjadi himpunan bagian. Setiap subset adalah sebuah cluster, sehingga objek dalam cluster itu mirip satu sama lain, namun berbeda dengan objek di lain cluster. Nah, himpunan cluster yang dihasilkan dari analisis cluster itu dapat dirujuk sebagai pengelompokan. Adapun metode-metode dalam clustering itu ada partitioning method. Nah, Kimedoids atau partition around method ini atau PAM ini adalah metode cluster non hierarki yang merupakan varian dari metode K-means. Nah, Kimedoids ini itu menggunakan metode pengelompokan partisi untuk pengelompokan sekumpulan N objek menjadi sejumlah K cluster. Nah, algoritma ini itu menggunakan objek pada kumpulan objek yang mewakili sebuah cluster. Nah, objek yang mewakili sebuah cluster itu disebut dengan medoids. Nah, medoid ini merupakan objek yang letaknya terpusat di dalam suatu cluster sehingga robust terhadap outlier.
Nah, cluster ini dibangun dengan menghitung kedekatan yang dimiliki antara medoids dengan objek non-medoids. Nah, yang kedua itu ada hierarchical method. Nah, hierarchical method ini adalah teknik clustering membentuk hierarki atau berdasarkan tingkat tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Dengan demikian, proses pengelompokannya itu dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya itu metode ini itu digunakan pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan jumlah klasternya yang akan dibentuk belum diketahui. Nah, yang ketiga itu ada density based method. Nah, density based method ini merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan density atau kepadatan tertentu. Nah, metode ini tuh menganggap cluster sebagai suatu area yang berisi objek-objek yang padat atau sesak, yang dipisahkan oleh area yang memiliki kepadatan rendah atau mempresentasikan noise. Nah, yang terakhir itu ada grid based method. Nah, metode ini tuh pengelompokan berbasis grid. Nah, menggunakan multi resolusi grid struktur data untuk memproses pengelompokan atau clusteringnya. Proses pengelompokan ini itu dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah objek atau data ke dalam ruang atau sel dengan jumlah terbatas yang membentuk sebuah grid dalam suatu kelompok. Nah, keuntungan menggunakan metode ini adalah waktu proses yang sangat cepat. Jika dengan menggunakan metode yang lain tergantung dengan banyaknya jumlah data, maka itu jika menggunakan metode ini itu tergantung pada hanya jumlah sel pada setiap dimensi yang terbatas. Algoritma yang terkait dalam metode ini ada STING atau Statistical Information Grid, Wave Cluster, dan CLUI. Nah, itulah penjelasan singkat untuk 3 subbab dari materi mata kuliah data mining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.